Emas merupakan instrumen investasi dari zaman dahulu kala. Dengan adanya perang yang masih berlangsung, harga emas dunia beberapa bulan terakhir cenderung mengalami tren kenaikan. Pada video ini, coba kita akan bahas dan analisa secara sederhana untuk strategi investasi yang efektif pada saham-saham yang terkait emas. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Di video ini kami sudah pilihkan 6 daftar saham di sektor emas. Yang pertama adalah PT Aneka Tambang Tbk, kode sahamnya ANTM dengan market cap sebesar 36,8 triliun. Yang kedua, PT Bumi Resources Minerals Tbk, kode sahamnya BRMS dengan market cap sebesar 20,4 triliun. Yang ketiga, PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan kode sahamnya MDKA dengan market cap sebesar 66,3 triliun. Yang keempat, PT Arci Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya Arci dengan market cap sebesar 7,4 triliun. Yang kelima, PT J Resources Asia Pasifik Tbk, dengan kode sahamnya PSAB dengan market cap sebesar 3,6 triliun. Yang keenam, PT Harta Dinata Abadi Tbk, dengan kode sahamnya HRTA dengan market cap sebesar 1,7 triliun. Nah, sampai di sini, ternyata saham MDKA menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar, dilanjutkan dengan Antam dan BRMS. Untuk saham Arci, PSAB dan HRTA kapitalisasi pasarnya jauh lebih kecil yaitu, masih di bawah 10 triliun. Lanjut ke kinerja laba bersihnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Saham ANTM di tahun 2023 lalu, berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3 triliun, dan pada kuartal 1 2024 ini, sudah memperoleh laba bersih sebesar 238 miliar rupiah. Untuk saham BRMS di tahun 2023 lalu, berhasil mencatatkan laba bersih hanya sebesar 215 miliar, dan pada kuartal 1 2024 ini, sudah memperoleh laba bersih sebesar 57 miliar rupiah. Saham MDKA di tahun 2023 lalu, mencatatkan kerugian bersih sebesar 319 miliar, dan pada kuartal 1 ini, sampai video ini dibuat, belum menyampaikan laporan keuangan. Untuk saham Arci di tahun 2023 lalu, berhasil mencatatkan laba bersih hanya sebesar 225 miliar, dan pada kuartal 1 2024 ini, masih memperoleh rugi bersih sebesar minus 66 miliar rupiah. Saham PSAB di tahun 2023 lalu, mencatatkan kerugian bersih sebesar 156 miliar, dan pada kuartal 1 ini, sampai video ini dibuat, juga belum menyampaikan laporan keuangan. Untuk saham HRTA berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 306 miliar, dan pada kuartal 1 2024 ini, sudah memperoleh laba bersih sebesar 103 miliar rupiah. Nah, sampai di sini, saham MDKA meski menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar, ternyata malah mengalami kerugian. Untuk saham Antam, BRMS dan HRTA menurut saya masih mempunyai kinerja yang tergolong baik. Namun khusus pada saham BRMS belum pernah tercatat membagikan dividen. Jadi untuk investasi menurut saya yang layak masuk pertimbangan hanya Antam dan HRTA. Untuk saham Arci dan PSAB akan saya abaikan dulu untuk investasi. Nah, untuk pendapatmu silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas secara singkat, 3 jenis investor yang bisa mengendalikan pergerakan harga sahamnya, pada saat video ini dibuat, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama pada saham ANTM, investor asing dan investor retail punya porsi yang hampir sama, yaitu sekitar 38%, dan investor lokal institusi hanya memiliki 22,9% saja. Jadi jika digabungkan dengan analisa kinerja keuangan tadi, untuk investasi jangka panjang atau menengah menurut saya masih layak, dan bisa juga untuk trading jangka pendek. Yang kedua, pada saham BRMS.
mayoritas masih dimiliki investor asing, dengan porsi sebesar 59%, dan investor institusi lokal punya porsi sebesar 21,9%, dan investor retail individu hanya memiliki 18,8% saja. Jadi menurut saya, untuk investasi jangka panjang atau menengah masih belum layak, dan lebih cocok untuk trading jangka pendek. Yang ketiga, pada saham MDKA, mayoritas masih dimiliki investor lokal institusi, dengan porsi sebesar 58,8%, dan investor asing punya porsi sebesar 26,4%, dan investor retail individu hanya memiliki 16,4%. Jadi untuk investasi jangka panjang atau menengah di saham MDKA, menurut saya masih belum layak, dan lebih cocok untuk trading jangka pendek. Yang keempat pada saham ARCI, mayoritas masih dimiliki investor lokal institusi, dengan porsi sebesar 95,6%, dan investor lokal individu, punya porsi hanya 3,4%, dan investor asing hanya memiliki 1,3% saja. Jadi menurut saya, untuk investasi jangka panjang atau menengah masih belum layak, dan lebih cocok untuk trading jangka pendek. Yang kelima, pada saham PSAB, mayoritas sudah dimiliki investor individu, dengan porsi sebesar 99,7%, dan investor institusi lokal dan investor asing nyaris sudah tidak punya, yaitu hanya di bawah 1% saja. Jadi menurut saya, untuk investasi jangka panjang, atau menengah sangat tidak layak, dan untuk trading jangka pendek juga lebih baik dihindari saja. Yang keenam, pada saham HRTA, mayoritas masih dimiliki investor lokal institusi, dengan porsi sebesar 75,3%, dan investor asing punya porsi sebesar 7,9%, dan investor retail individu hanya memiliki 16,7%. Jadi untuk investasi jangka panjang, atau menengah di saham HRTA, menurut saya masih layak untuk dipertimbangkan, dan untuk trading jangka pendek juga masih cocok. Nah, menurut pendapatmu bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, untuk bisa kita diskusikan bersama. Saat video ini dibuat, harga emas Antam masih bertahan di harga 1.300.000-an. Jadi, untuk dampak dari kenaikan harga emas ini, kita perlu evaluasi di kuartal 2, untuk melihat dampaknya ke saham-saham yang terkait emas. Namun, saham Antam sudah mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp128 per lembar saham, dengan yield sekitar 8%. Saham Antam tergolong rutin bagi dividen, namun rata-rata yieldnya tergolong sangat kecil. Untuk analisa dan simulasi saham Antam, sudah pernah dibahas pada video ini. Link videonya bisa dicek pada link deskripsi di bawah ini. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.